Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanallah, tidak ada suara dari tadi. Ya masalah. Ini tadi sempat terputus sepertinya koneksinya. Dan baru tadi saya muqaddimah dan sepertinya suaranya tidak masuk, tidak masalah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah fi hadha sabah. Alhamdulillah pagi hari ini nastati'u an naltaqiya, kita bisa berjumpa kembali linastamirra dirasatana, untuk melanjutkan belajar kita, wa ta'allumana lil kitab durusul lughatil arabiyyah, untuk mempelajari kitab durusul lughah al arabiyyah li ghairi natiqina biha. Mazilna atau wasalna fi liqa'ina al-madi ila ad-dars ats-tsalits, dan di pertemuan yang lalu kita sampai di bab 3. Alaysa kadzalik? Ya atau iya Ibu? Ya Ustaz. Nah, Ya Ustaz. nah, kalau misalkan saya tanya alaysa kadzalik, jawabnya apa Ibu? Bala. Bala, gitu ya. Bala. Alaysa kadzalik, kalau dalam bahasa kita alaysa kadzalik maknanya bukankah demikian, gitu ya. Bukankah begitu? Bukankah demikian? Jawabannya bukan na'am atau la, bukan na'am dan la, tapi antara bala dan na'am. Bala maksudnya benar gitu ya. Bala maksudnya benar. Bala bukan pakai la yang saya tulis ya, biar lebih jelas. Tadi pertanyaan saya alaisa kadzalik. Ditulis ya? Saya tulis ya. Alaisa kadzalik. Bukankah demikian? Itu maknanya saya. Alaysa kadzalik? Maknanya bukankah demikian? Sedangkan jawabannya antara bala dan na'am. Bala tulisannya bala yang seperti ini. Mungkin Ibu kadang menjumpai di mushaf Al-Qur'an. Bala bala maksudnya bala benar, maksudnya seperti itu. Bukankah demikian? Benar gitu. Nah, sedangkan jawaban yang kedua na'am. Na'am di sini maksudnya bukan seperti itu gitu ya. Na'am. Na'am laisa kadzalik. Jadi kalau na'am itu kalau misalkan tidak sesuai gitu ya. Ini berbeda dengan pertanyaan A kemarin. Ahadza qalamun? Jawabannya antara na'am dan la. Ya atau ya? Ya Ustaz. Kalau di sini alaisa kadzalik, alaisa itu kata tanya apa kalau di bahasa kita? Kata tanya negatif. Bukankah demikian gitu ya? Itu
jawabannya antara bala dan na'am. Bala itu untuk jawaban benar, kan? Demikian maksudnya kan? Benar demikian gitu. Na'am atau bala kadzalika. Bala kadzalika kalau dilengkapi seperti itu. Nah, bala kadzalika kadzalika. Kalau na'am laisa kadzalika. Ya, bukan demikian gitu ya. Jadi kalau saya jawabnya kalau tadi misalnya saya tanya, kita di perjumpaan yang lalu, di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari ad-darsu tsalits. Wasalna ila ad-darsi tsalits. Alaysa kadzalik? Berarti jawabannya yang mana? Na'am atau bala? Bala. Bingung tidak Ibu-ibu? Belum jelas. Belum jelas. Yang membuat belum jelas yang mana, Om? Maknanya atau cara menjawabnya? Cara menjawabnya kali ya. Alaisa kadzalik kan bertanya ya. Nah, alaysa kadzalik itu maknanya bukankah demikian gitu ya? Ya. Bukankah demikian? Itu aslinya kalau dipisah-pisah kan maknanya bukan seperti itu ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, huruf kata per kata. Itu maknanya apakah? Laisa itu bukan, kadzalika seperti itu. Gitu kan, ya? Ka itu seperti, dzalika itu. Ya kan, ya? Itu kalau diterjemahkan secara harfiah, kata per kata, tapi kita tidak menerjemahkan secara harfiah langsung alaisa kadzalik, itu maknanya bukankah demikian kalau dalam bahasa kita. Bukankah demikian? Nah, cara menjawabnya tidak seperti kata tanya kemarin antara na'am dan la, tapi di sini jawabannya antara bala dan na'am. Bala itu untuk jawaban kalau benar. Maksudnya kalau tadi saya tanya, bukankah pekan lalu kita mempelajari bab 3, maka jawabannya pakai bala gitu ya. Bala kadzalika, ya demikian, maksudnya seperti itu. Ya demikian, kita telah mempelajari bab 3. Ya, pakainya bala gitu ya. Bukan la yang ini loh ya, bukan la yang kemarin na'am dan la. Kalau la kemarin kan pakainya ini kan ya, la yang seperti ini. Ya atau ya? Bukan yang itu, maknanya kalau itu artinya tidak. Kalau bala itu artinya benar gitu. Benar demikian gitu maksudnya seperti itu. Benar, kita telah mempelajari bab 3. Tapi kalau misalkan ternyata pekan lalu kita belum mempelajari bab 3, maka ibu-ibu jawabnya na'am laisa kadzalik. Ya, tidak seperti itu. Kita tidak, kan bukankah seperti itu? Ya, bukan seperti itu. Maksudnya bukan, kita belum mempelajari bab 3. Gitu ya? Masih bingung, Om? Na'am gitu artinya iya ya, Ustaz ya. Na'am itu artinya iya. Na'am itu artinya iya. Tapi kan di sini lanjutannya laisa kadzalik, bukan demikian. Ya, bukan demikian. Kan pertanyaannya alaisa kadzalik, bukankah demikian? Ya, bukan demikian. Kan gitu ya. Kalau na'am berarti maksudnya negatif gitu ya di sini. Ya, bukan demikian. Na'am laisa kadzalik. Tapi kalau bala kadzalik, benar demikian. Gitu ya. Bingung, Om? Kalau bingung, nggak masalah. Nanti insya Allah akan ada pembahasan lagi tersendiri tentang masalah ini di beberapa semester ke depan. Yang penting sekarang kalau saya tanya alaisa kadzalik, jawabnya bala gitu aja. Udah simpel kan, Wah? Ya. Nah, fatahlah alaikum. طيب وصلنا في لقائنا الماضي إلى الدرس الثالث أليس كذلك؟ Bala. Bala, gitu ya. طيب قبل أن ندخل إلى دراستنا أقرأ لكنا كشف الحضور. Saya baca absen man du'iya ismuha faltaqul hadirah. Siapa yang disebut namanya hendaknya bilang hadirah. Nah, mulai Ibu Deviani Rismaningsih lam tahdur. Nampaknya memang beliau tidak bisa hadir secara online sepertinya. Coba insya Allah nanti saya tanyakan. Berikutnya Ibu Diana Paramita. Hadirah. Hadirah. Alhamdulillah.
Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Qaidah Dahlan. Ibu Ida. Habiroh, Ustaz, habiroh. Fatahullah alaik. Nah, Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Luli ista'danat. Ba'daha Ibu Rizki Amelia. Hadirah Ustaz. حاضرة فتح الله عليك. بعدها إبو سكينة استأذنت أيضا. بعدها سلمى نور زريدة. Ini juga sepertinya terkendala koneksi beberapa kali. Ba'daha Bulis lam tahdur. Tadi beliau izin terlambat. Ba'daha Ibu Tin. Hadirah Ustaz. حاضرة فتح الله عليك. بعدها وقسمة العزيزة. Hadirah Ustaz. حاضرة فتح الله عليك. بعدها Ibu Yulfia Fitri. Hadirah Ustaz. فتح الله عليك. بعدها Ibu Khansalina Wartabuni. Bu Lina hadirah. Nampaknya ada. Ahlan wa sahlan untuk Bu Lina, ini baru bergabung di kelas kita. Ada yang terlewat belum saya baca mungkin namanya? Tidak ada Om ya. Nastamir al-an naftah al-kitab. Sekarang kita buka kitab. Kemarin kita sampai di bab 3. Tapi sebelum kita lanjutkan bab 3 kemarin kan kita hari ini jadwalnya atau waktunya masuk ke bagian kedua dari bab 3. Ini kaidahnya sama. Jadi kita sekalian murojaah saja. Kita murojaah beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari di 3 bab ini. Gitu ya, Bapak ya? Gak apa-apa kan, Om ya? Nggak apa-apa Ustaz. Nah, kita dimulai dari bab 1, Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal kita kemarin mempelajari setidaknya ada 2 poin pembahasan atau mabahasan. Ada 2 poin pembahasan. Yang pertama, hadza. Hadza sebagai ismul isyarah lil mufradil mudzakkar qalib. Hadza sebagai ismul isyarah lil mufradil mudzakkar qarib. Dan al-mabhas atsani, pembahasan kedua tentang adawatul istifham, beberapa kata tanya, ma dan man. Tentang hadza itu ma makna hadza kemarin Ibu? Hadza bermakna ini, dan dia sebagai ismul isyarah kalau dalam bahasa Arab disebutnya. Kalau dalam bahasa kita disebut kata tunjuk kan gitu ya. Nah, kata tunjuk itu kalau dalam bahasa Arab ismul isyarah. Isyarah itu yang menunjuk. Asyara yushiru. Asyara yushiru itu artinya menunjuk. Sedangkan isyarah mungkin sudah jadi serapan dalam bahasa kita, itu isyarat, gitu kan, Wei? Nah, ismul isyarah itu kata tunjuk lil mufradil mudzakkar qarib. Ini penggunaannya hanya dipakai untuk mufrad, kata mufrad atau tunggal, mudzakkar laki-laki, qarib dekat. Dan ini bisa diterapkan baik untuk aqil maupun li ghairil aqil, yang berakal maupun tidak berakal, seperti hadza kitabun. Ini penerapan untuk ghairu aqil. Sedangkan hadza tabibun, ini contoh penerapan hadza pada ism aqil. Insyaallah wadih ini Ibu-ibu ya? Jelas Om ya? Mudah Om ya? Atau kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Hal min soal? La yujad? Berikutnya kita membahas beberapa kata tanya kemarin. Kata tanya yang pertama kita pelajari yaitu ma. Ma ini ism istifham li ghairil aqil. Kata tanya yang hanya digunakan untuk menanyakan ghairu aqil, yang tidak berakal saja. Jadi misalnya di sana ma hadza kitabun, yang ditanyakan ini kitab, suatu benda yang ghairu aqil, maka kita bisa menggunakan ma. Tapi kalau yang ditanyakan itu aqil, maka kita tidak bisa menggunakan ma. Seperti dalam bahasa kita kan Ibu ya sebenarnya, ya atau ya? Jadi insya Allah nggak terlalu susah. Jadi kalau misalkan apa itu ya menanyakan sesuatu benda kan gitu, atau yang tidak berakal. Baik. Berikutnya a, apa makna a? Apakah? Ini istifham kedua yang kita pelajari kemarin, kata tanya kedua, yaitu a, bermakna apakah. Nah ini jawabannya antara na'am
atau la. Seperti dalam bahasa kita, persis. Di sana misalnya, ahadza sarirun, apakah ini ranjang atau dipan? Maka kalau misalkan yang ditanyakan benar-benar sarir, maka jawabannya na'am. Na'am, hadza sarirun. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan ternyata bukan sarir, melainkan kursi, maka kita jawab la. Bukan atau tidak. La, hadza kursiyun. Lalu kita sebutkan sebenarnya apa itu. Begitu Om ya, Wabeh? Bingung tidak Ibu-ibu tentang ini? Ya. Kalau misalkan ada yang bingung silakan langsung ditanyakan Ibu-ibu. Ayo Jad. Berikutnya istifham yang ketiga. Kata tanya yang ketiga yang kita pelajari kemarin adalah man. Man ini kebalikan dari ma. Ma makna man? Siapa? Siapa? Kalau man itu untuk ghairu kalau man ini kita gunakan untuk aqil gitu ya. Kita menanyakan ism aqil yang berakal saja. Kalau ma tadi kan untuk ghairu aqil. Kalau man itu lil aqil. Kebalikannya. Misalnya di sana man hadza tabibun. Yang ditanyakan ini aqil, tabibun. Maka kita pakainya man. Sedangkan kalau yang ditanyakan ghairu aqil, maka kita tidak boleh menggunakan man, tapi pakainya apa Ibu? Ma. Ma hadza kitabun. Ahsantun. Hal min soal, ada pertanyaan tentang beberapa kata tanya ini, ma, man dan a. Insyaallah mudah Ibu ya. Tidak ada pertanyaan? Bulis sudah hadir. Ahlan wa sahlan Bulis. Sudah selesai Om halakohnya? Udah Tat. Alhamdulillah. Sholat. Nggak masalah Om. Baru mulai kita. Berikutnya di bab 2. Di bab 2 pembahasannya tidak banyak kan Ibu ya kemarin tentang dzalika. Sedangkan poin yang kedua itu murajaah beberapa kata tanya yang di bab 1, 3 kata tanya tadi. Dzalika itu merupakan ismul isyarah lil mufradil mudzakkaril ba'id. Ma makna dzalika? Itu. Dan ini ismul isyarah, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk al-mufrad al-mudzakkar al-ba'id. Jadi untuk mufrad tunggal, mudzakkar ba'id yang jauh. Dan ini juga bisa diterapkan untuk aqil dan ghairu aqil, berakal dan tidak berakal. Misal di sana dzalika hajarun, ini contoh penerapan dzalika pada ghairu aqil yang tidak berakal. Dzalika hajarun. Sedangkan contoh berikutnya dzalika mudarrisun. Ini contoh penerapan dzalika pada ism aqil yang berakal. Insyaallah mudah Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Kan mudah-mudah ya ternyata. Tidak ada pertanyaan? Berikutnya di pertemuan yang lalu kita membahas ad-darsu tsalits bab 3 tentang atharuha fil kitabati wal ma'na dan al-huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Kita kemarin membahas dan asarnya dan pengaruhnya di dalam penulisan maupun dalam makna. Pengaruh dalam penulisan apa Ibu? Menghilangkan tanwin. Menghilangkan tanwin. Ahsan. Jadi kalau ada suatu kata, kalau ada maka tidak boleh diharokati tanwin gitu ya. Aslinya kalau tidak ada alnya, kebanyakan kata itu tanwin, kecuali beberapa nanti akan kita pelajari secara bertahap. Jadi asalnya kebanyakan kata di dalam bahasa Arab, kata ism maksudnya atau kata benda lah, nggak masalah. Kata ism kebanyakan itu tanwin. Kalau tidak ada misalkan baitun, kitabun, mudarrisun, qalamun, babun, masjidun, semuanya tanwin kan ya? Kalau tidak ada di depannya. Kalau kita tambahkan baitun jadinya al-baitu. Tidak boleh tanwin kan ya? Al-baitu itu kalau ada ya. Al-baitu aslinya baitun jadi al-baitu. Kalau kitabun jadi
Alkitab. Al-kitabu. Kalau mudarrisun, al-mudarrisu. Mudah ibu ya. Kalau masjidun, mudah ibu ya, insya Allah. Insyaallah. Jadi kalau sebelum ada al itu aslinya tanwin, baitun. Taqbalu tanwin. Ketika kita tambahkan al, jadi al baitu, tanwinnya hilang. Jadi seperti itu. Insya Allah mudah ibu-ibu ya ini. Ini perlu diingat selalu, selamanya kita harus ingat. Jangan sampai nanti ini misalkan sudah kita pelajari lalu dilewatkan dan dilupakan begitu saja. Kasihan ya. Orang kalau terlupakan itu kan rasanya nggak enak. Makanya ini jangan dilupakan juga. Ini setiap kaidah yang kita pelajari itu jangan dilupakan. Ini akan tetap berlaku selamanya, selama kita belajar bahasa Arab dan selama kita berinteraksi dengan bahasa Arab. Dan kita pasti selalu berinteraksi dengan bahasa Arab kan Ibu ya? Ya, ibadah kita kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Jadi coba nanti ibu-ibu bisa cek ketika membaca mushaf kalau ada al, ada tanwin atau tidak. Insya Allah pasti nggak ada. Gitu ya? Iya, Ustaz. Nah, berikutnya. Jadi insya Allah nanti nggak ada pertanyaan lagi ya. Ustaz, ini kenapa kok tidak tanwin? Nah, kan memang ada al-nya kan gitu ya. Berikutnya, apa pengaruh al dalam makna? Pengaruh al dari segi makna apa Ibu? Sebuah. Kan A lebih spesifik lagi. Menjadikan isim yang sebelumnya nakiroh atau non spesifik menjadi ma'rifah atau spesifik gitu ya. Jadi kalau baitun itu nakiroh, ghairu muayyan, non spesifik. Sebuah rumah gitu kan ya. Sebuah rumah ini sebuah rumah yang mana? Yang penting sebuah rumah gitu. Sedangkan ketika kita tambahkan al, maka dia jadi ma'rifah atau muayyan, spesifik. Rumah itu, rumah yang sedang ada kita bicarakan atau rumah yang sedang ada di hadapan kita. Gitu ya. Al-baitu. Wadih Ibu? Ada pertanyaan, hal min soal tentang al? Ayujad? Masih soal? Betul, ini tidak ada yang bingung tentang al, pengaruhnya dari baik dalam penulisan maupun dalam makna? Semuanya tidak, Ustaz. Baik. Nastamir. Berikutnya kemarin kita membahas al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Al-huruf al-qamariyah itu yang bagaimana? Dan al-huruf asy-syamsiyah itu yang bagaimana? Bagaimana Ibu? Komariah, Lamnya udah jelas tebal. Kalau Qamariyah lamnya dibaca, kalau Asyamsiyah lamnya tidak dibaca. Betul sekali. Kalau huruf qamariyah mengawali kata ism, kalau kata ism tersebut ditambahkan al, maka lamnya dibaca jelas, gitu ya. Misalkan al-qamaru kemarin itu ya. Ini huruf qaf itu kan huruf qamariyah. Dan dia di awal kata ism. Lalu ism ini ditambahkan al di depannya. Maka lamnya dibaca jelas jadi al-qamaru. Al-qamaru, gitu ya. Lamnya dibaca jelas. Dan di sana ada beberapa huruf kemarin, ada 14 yang kita singkat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Berikutnya al-huruf asy-syamsiyah itu kebalikannya. Kalau qamariyah itu al-nya dibaca jelas, kalau huruf syamsiyah jika mengawali kata ism dan ism tersebut ditambahkan al, maka lamnya idgham langsung ke huruf shin. Tidak terbaca jelas. Jadi kita bacanya asy-syamsu, gitu ya. Jadi langsung idgham. Itu muncul tasydid itu karena idghamnya itu.
Coba kalau tidak ada idghamnya kan nggak bertasydid kan ya? Asyamsu kan gitu ya. Jadi muncul tasydid itu karena lam itu idgham ke huruf shin. Jadi asyamsu. Nah, huruf-huruf qamari, huruf-huruf syamsiyah semuanya seperti itu. Jika di depan kata ism lalu ism tersebut ditambahkan al, maka lamnya idgham langsung ke huruf yang pertama tersebut. Gitu ya? Iya, Ustaz. Insya Allah jelas ya. Dan ini juga ada 14 huruf yang kita singkat kemarin. Thumma sil rahiman tafus dhifra ni'am da'su awannin zur syarifan lil kiram. Hal min soal anil huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Ada pertanyaan tentang materi ini? Syamsiyah dan qamariyah? Ustaz, Nah, Ustaz, itu kita harus ngafalin jenis-jenis huruf itu ya? Syamsiah sama qamariyah harus dihafal atau gimana, Ustaz? Apa otomatis saja? otomatis. Maksudnya nggak usah dihafal. Sebenarnya kalau misalkan kita berusaha untuk menghafalnya itu jauh lebih bagus. Itu kalau misalkan kita berusaha menghafalnya itu jauh lebih bagus. Misalkan ibighi hajjaka wa khaf aqimah. Setidaknya inilah. Huruf qamariyah kan lebih mudah untuk dihafal kan, ya? Ibighi hajjaka wa khaf aqimah. Ini kalau misalkan selain huruf qamariyah berarti huruf syamsiyah kan gitu, Om ya? Ya, Kalau kita hafal itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita semakin sering membaca dan mendengar, itu biasanya insting kita akan terbentuk dengan sendirinya, lama-kelamaan dengan proses berjalannya waktu. Gitu, Om ya? Mungkin ketika dulu kita kecil belajar membaca dengan Iqra atau kitab yang lain, kalau dengan Iqra, dulu mungkin kita yang penting belajar baca, ya kan, Om ya? Tidak dikasih tahu ini huruf qamariyah itu apa saja, huruf syamsiyah itu apa saja. Tapi dengan saking seringnya praktek membaca, itu jadi kita paham kalau huruf ini kita baca jelas al-nya. Kalau huruf ini kita baca idgham al-nya. Kan gitu, Om ya, dulu. Mungkin kita ketika belajar Iqra. Di zaman ibu-ibu sudah zaman Iqra kan ya? enggak. Oh, enggak, Om ya. Apa, Om? Belum ada. Nggak apa-apa. Jadi ada dua cara itu tadi. Bisa dihafal, bisa juga nanti dengan proses secara alami itu akan terbentuk insting kita. Tapi biasanya dengan waktu, itu membutuhkan waktu. Semakin sering kita membaca dan mendengar. Gitu, Ibu ya. Tapi sekarang udah bisa kan ya baca misalkan mana syamsiyah, mana qamariyah biasanya? Atau masih bingung kadang-kadang, Om? Naam? Kalau kita ngomong identifikasi huruf syamsiyahnya, pokoknya ada tasdid berarti itu langsung masuk di idgham. Itu kalau di mushaf Al-Qur'an semua tanda bacanya lengkap. Nah, kalau misalkan kita baca kitab atau baca koran atau baca berita di mana gitu, nggak ada tanda baca sama sekali, gimana, Om? Oh, iya. Kan repot kan, Om ya? Nah, itu untuk tanda baca kan sebelumnya kita sampaikan, Om ya, tanda baca itu sebenarnya tidak sejak dahulu ada. Tanda baca itu mulai ada secara bertahap untuk membantu orang-orang non-Arab belajar bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Dan untuk di mushaf Al-Quran sendiri, itu tanda baca itu dikembangkan. Semakin lama semakin lengkap. Sekarang itu lengkap sekali Rasm Usmani, mushaf yang cetakan Madinah itu misalkan, tanda baca dan kode-kode itu lengkap sekali. Itu untuk menghindarkan orang salah membaca Al-Quran. Tapi kalau apakah tanda baca di mushaf itu juga berlaku dan ditulis di selain mushaf? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tanda baca itu, dan kadang beberapa bentuk penulisan itu hanya diterapkan di mushaf Al-Quran saja.
Sedangkan di luar itu tidak diterapkan. Itu Om ya. Jadi tetap nanti kita kalau nggak menghafal ini Idul Hajjaga wa khaf aqimah, lalu selain itu berarti syamsiyah. Atau nanti dengan proses kita semakin sering mendengar, semakin sering melihat dan mencoba membaca, kita tahu ini syamsiyah, ini qamariyah. Gitu Om ya? Syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Layujat? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba kemarin kita di bab 3, ad-darsus tsalis. Kita kemarin ada PR, Bang ya? Ya, Ustaz. Ustaz, saya baru gabung hari ini. Ini Jadi Ibu tugas siapa? Lina Oh, wartawan. Bu Lina. Oh, nah. Gak masalah, Om. Saya dari kelas lama Ustaz, cuma yang lama itu kan saya sudah tidak aktif. Karena Nah. terlambat. Saya tahu. Sebelumnya pernah kan, Om ya, di yang kelas yang semester lalu kan, Om ya? Tapi Iya, karena cuman- mungkin terkendala waktu, Om. Iya Ustaz. Nah, ya, kalau kemarin sebelumnya di kelas sebelumnya kelas malam nggak bisa. Iya malam Ustaz. Terlalu nggak malam, bisa Om ya? waktunya. Terlalu malam Ustaz. Di Terlalu Gorontalo malam. udah waktu tidur Ustaz. Nah, di Gorontalo udah terlalu malam memang karena kita misalkan kalau di sini kita selesai jam 9 atau setengah 10 kita setengah 10 lah atau jam 10 misalnya. Iya Itu Ustaz. di sana udah malam sekali ya. Iya Ustaz. Allah Udah sejam. nggak masalah. Jadi untuk tugas bagaimana Ustaz? Saya soalnya kan baru gabung kan hari ini. Nah, kalau misalnya bisa menyusulkan itu akan lebih baik karena kita belum terlalu banyak kan Om ya tugasnya. Misalkan tugas bab 1 itu satu tugas dan itu hanya menyalin saja, menulis ulang. Tugas Afwan, Ustaz. bab 2, nah. Begini, bisa saya menyesuaikan saja dengan tugas yang mulai hari ini? Karena alhamdulillah bukan saya ini juga Ustaz. Kalau untuk bab 1, bab 2, alhamdulillah saya sudah paham begitu. Nah, Saya mau soalnya kalau mau ini dari sebelumnya juga Ustaz, kayaknya waktunya juga saya untuk kerja tugas jadi agak banyak. Yassarallahu waraki. Ya Ustaz. Al-Syir. Taniha, la ilaha illallah. Ad-darsus tsalis. Tapi pengumpulannya di classroom ya, insyaallah nggak ada kendala ya, Bu Lina. Oh, di classroom-nya Ustaz, soalnya saya baru. Nah, nanti mungkin dicoba-coba ya. Iya, baru mau pelajari ini cara bikin tugas di classroom. Tinggal di-upload saja nanti, hampir sama. Mungkin Sudah Ustaz, sudah. Nah, dan mungkin sebagian dari ibu-ibu untuk tugas kemarin ada yang belum mengumpulkan sepertinya, ada beberapa. Ada kendala tidak Om yang belum mengumpulkan misalnya? Kalau misalkan ada kendala silahkan disampaikan Om ya dalam pengumpulan tugas. Dan nanti kalau misalkan karena belum sempat atau terlambat nanti disusulkan nggak masalah. Begitu ya Bebe ya untuk tugas. Kalau misalkan terlambat tetap bisa dikumpulkan insya Allah. Meskipun nanti ada tandanya terlambat mengumpulkan gitu secara otomatis. Nah, Begitu ya Bebe. Nah, assalamualaikum. Sama Ustaz. Baik. PR kemarin kita latihan 3 ini kan ya Bebe. Latihan 3. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'il kalimatil munasibati fil kalimat taliyah. Minal kalimat taliyah. Afwan. Isilah bagian yang kosong. Bagian yang kosong di sana setelah kata al-hajar, al-bab, al-qamar, al-waraq, al-mindil, al-laban. Di sana ada bagian yang kosong. Isilah bagian yang kosong berikut ini biwad'il kalimatil munasibati dengan meletakkan kata yang sesuai minal kalimatit taliyah dari kata-kata berikut. Di sana ada kata jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, faqirun dan khafifun. Ini kita
gunakan sebagai pilihan untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Begitu Om ya? Insya Allah kan nggak bingung kan Om ya, Ibu-Ibu? Ya, insya Allah. Ustaz. Taib. Kita coba jawab satu persatu Ibu-Ibu. Kita mulai dari Ibu Diana Paramita. Tafadhali. Al-hajaru. Al-hajaru thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Ahsanti. Al-hajaru thaqilun. Itu yang paling cocok. Fatahullah alaik. Nastamir Ibu Ida Dahlan. Nomor Ya, 2. sebentar, Ustaz. Sebentar, Al-babu. Ustaz. Al-babu ya Ustaz ya. Naam, al-babu. Al-babu maftuhu. Maftuhu. Coba berdasarkan kaidah yang kita pelajari tadi, kalau tidak ada al di depannya, itu berarti tanwin atau tidak? Tidak tanwin. Masa Tidak Om? tanwin. Kalau nggak ada alnya, maftuhu atau maftuhun? Oh, kalau nggak ada alnya itu ada tanwin, Ustaz. Oh, tanwin. Berarti al-babu maftuhu atau al-babu maftuhun? Al-babu maftuhu. Katanya kalau nggak ada alnya, tanwin Om. Ini ada alnya, al-babu. Yang ada alnya kan al-bab. Maftuhunnya kan nggak ada Om. Oh, begitu. Oh, jadi maftuhun tetap pakai itu, pakai sukun. Tetap tanwin, maftuhun gitu ya. Oh, Kan nggak ada begitu. alnya maftuhunnya. Kecuali kalau maftuh itu kita tambahkan al, jadi al maftuhu. Iya, gitu. Ustaz. Berarti bagaimana Bum yang betul? Jadi al-babu maftuhun. Nah, gitu Om ya. Kan ini dua kata yang berbeda kan Om ya? Oh iya. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Nggak bingung Om ya insyaallah? Ya, insya Allah. Fatahullah alaik. Apa Ustaz, saya kok salah yang isinya? Yang bawahnya. Yang bawahnya Om? Oh, salah. Salah semua itu, Ustaz. Nggak masalah Om, nggak masalah. Berarti Bu Lis jawabnya yang latihan 4 Om ya? Oh, itu latihan 4 juga. Yang bawahnya yang mana? Coba kita. Iya, nadifun, baridun, ba'idun itu. Itu diisi apa sama Bu Lis? Ada yang kosong juga. Nadifun diisi dengan Injilun. Al-Injilun. Serbet itu bersih. Oh, jadi ini 2 tamrin Om ya ini ya. Jadi gitu. satu halaman ini 2 latihan. Mungkin gagal fokus ini Om. Gagal fokus. Yang atasnya, yang bawah. Jadi ini latihan 3 itu hanya yang atas saja ini Om. Kalau yang berikutnya itu kan sudah ada nomor 4 itu berarti latihan 4 itu latihan yang berbeda gitu Om ya. Oh iya, nggak masalah. Jadi itu pilihan katanya yang ada di dalam kurung di atas ini, yang warnanya biru ini pilihan kata untuk kita isikan di bagian yang kosong 6 ini, yang kita kerjakan yang ini. Nggak Gitu, kebaca malah yang atas itu yang tipis-tipis. Makanya ini 10 soalnya kok isinya cuma 6. Subhanallah. Tapi untuk Bulis ini sempat dicetak tidak Om PDF-nya? Atau pakai PDF-nya? Dicetak. Dicetak Om ya? Ya surah Iya, nggak kebaca ya tadi ya, gagal fokus. Nggak masalah. Semoga Allah berikan kemudahan. Nanti kalau misalkan diisi nggak apa-apa Om, diisi dan coba dikumpulkan lagi nggak apa-apa. Gitu Om ya? Gitu ya. Iya tadi. Nah, Ustaz. Santai Om. Ini masih awal-awal, ini banyak penyesuaian nggak apa-apa Om. Gitu Om ya, di ibu-ibu semuanya. Ini apalagi kita beberapa juga baru mengenal Google Classroom, gitu kan? Iya. Untuk pengumpulannya bagaimana dan uploadnya nggak masalah. Kita nggak masalah Om, santai Om. Lihatnya tulisannya tebel.
Nah, baik. Afwan Ustaz. Nggak masalah. Nah, silakan. Saya ngebacanya nomor 2 bukannya al-babun tapi al-banun. Jadi jawab yang kedua jadi Harun. Oh, jadi ketika membaca Bedakannya itu loh hampir sama ya. kalau labanun, al-labanu beda tulisannya. Al-laban, saya tulis Om ya. Mana? Al-labanu. Ada nunnya Om. Kalau laban kan ada nunnya. Gitu kan Om ya? Al-labanu. Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. Jadi ketika kita ini ya tulisan laban yang nomor 6 ini Om ya? Al-labanu. Jadi ketika kita membaca dan mengerjakan soal, ini juga mungkin penyesuaian dan pelajaran untuk kita. Ketika kita membaca, apalagi kita baru belajar kan, ya, itu perhatikan betul-betul tulisannya. Jadi jangan sampai sekilas lalu ternyata salah membaca gitu, ya. Termasuk ini juga kasus dalam menghafal kosakata. Menghafal kosakata itu betul-betul pastikan, jangan sampai salah hurufnya, salah panjang pendeknya, salah harokatnya, gitu ya. Jadi betul-betul pastikan itu tulisannya bagaimana dan kita mengucapkannya juga betul. Itu dalam menghafal kosakata. Ini juga ketika kita mengerjakan soal juga perhatikan betul-betul ini kata apa, hurufnya apa, gitu ya. Waduh, nggak masalah. Ini salah nggak masalah. Salah kalau misalkan orang belajar itu kan salah kan wajar kan, ya? Ya atau ya? Ya namanya belajar, kalau namanya belajar ya salah-salah wajar. Kalau udah nggak salah ya ngajar kan gitu ya. Karena nggak ada ininya harokatnya jadinya kebacanya jadi hampir sama. Nah, nggak masalah. Ini kita juga latihan membaca tanpa harokat. Paham lagi. Jadi al-babu ya, bukan al-labanu. Kalau al-labanu lamnya ada lagi dan ada huruf nunnya. Ada pertanyaan lagi Ibu? La yujad. Kalau tidak ada, nastamir. Ibu Luli istadanat. Ibu Rizki Amalia. Tafadhali Ibu Rizki. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ahsanti. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru tanpa tanwin dan jamilun dengan tanwin. Al-qamaru jamilun. Fatahullah alaih. Mudah ya insyaallah. Ba'daha Bulis, tafadhali Bulis. Nomor 4 Raqam 4. Al-waraqu ya, Tat. Al-waraqu, betul sekali. Al-waraqu. Ringan. Ya bahasa Arabnya Om, kita nggak belajar bahasa Indonesia. Jadi mana dulu, Tat? Khafifun. Berarti gimana? Al-waraqu. Khafifun. Nah, coba diulangi lagi dari awal. Al-waraqu. Al-waraqu khafifun. Ahsanti. Gitu Om ya. Mudah kan Om ya? Iya. Al-waraqu itu tanpa tanwin karena ada al. Khafifun. Ini kata yang cocok. Kertas itu atau daun itu ringan. Khafifun ini tanpa al berarti diakhiri tanwin. Al-waraqu khafifun. Fatahullah alaih. Nastamir ba'daha Butin. Tafadhali raqam 5. Al-mandilu wasihun. Pelan-pelan. Ini al-mandilu atau al-mindilu yang betul? Oh ya. Al-mindilu wasihun. Betul sekali. Al-mindilu wasihun. Wasihun pendek semuanya ya. Al-mindilu wasihun. Tanwin. Fatahullah alaih. Mudah ya. Nastamir wa qismatul azizah. Nomor 6. Raqam 6. Tafadhali. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Fatahullah alaikunna. Abwabul ilmi wal amal. Hal min soal Ibu, ada pertanyaan mungkin tentang PR ini? Nah, yujad. Dan kalau kita perhatikan setiap kata dari nomor 1 sampai nomor 6
Di sana semuanya huruf yang pertama huruf qamariyah. Ya atau ya, Ibu? Iya, Ustaz. Al-hajaru, al-babu, al-qamaru, al-waraqu, al-mindilu, kecuali laban di sini. Kecuali laban. Al-labanu itu baru syamsiyah. Tayyib, nastamir. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir at-tamrinur rabi', latihan keempat. Latihan keempat. Perintahnya apa, Ibu? Coba kita perhatikan perintahnya baik-baik supaya tidak salah mengerjakan. Imla'il faragha fima yali. Isilah. Imla itu isi, ya. Imla'il faragha. Al-faragh itu bagian yang kosong. Fima yali berikut ini. Isilah bagian yang kosong berikut ini. Biwad'i, dengan meletakkan kalimatin munasibatin, kata yang cocok. Wadih? Jelas, Ibu? Ustaz. Insyaallah. Baik. Jadi di sana ada 10 soal. Di sana ada bagian yang kosong. Bagian yang pertama itu kosong, dan bagian yang kedua di sana sudah disebutkan sifat-sifatnya. Nadhifun, baridun, ba'idun, jalisun, qadimun, maksurun, qaribun, waqifun, kabirun, dan jadidun. Jadi ini silahkan diisi bagian yang kosong itu dengan kata yang sesuai. Gitu, Ibu, ya. Dengan kata yang sesuai ini bebas. Tidak harus memilih seperti PR kemarin. Ini bebas. Yang penting secara makna itu sesuai. Gitu, ya. Mencari sendiri ya, Tat? Cari sendiri. Kan lebih enak kalau cari sendiri. Gitu, ya. Ya, insyaallah. Tayyib. Udah sini, Ustaz. Enggak, ini kita kerjakan setelah ini. Dan ini untuk bagian yang kosong ini setiap kata ditambahkan al, Om, ya. Sebenarnya boleh-boleh saja sih, Om, tanpa al juga boleh-boleh saja. Tapi kita coba mengerjakannya dengan al. Nanti insya Allah akan kita bahas beberapa kaidah di beberapa bab ke depan. Kapan kita menggunakan al dan kapan tidak menggunakan al. Tapi kita sekarang coba menggunakan al, Om, ya. Kita coba dari Bu Yulfia Fitri. Fadhali, Om. Hadirah, Bu. Nah. Hadir, Ustaz. Tafadhali, Om. Silakan yang nomor 1, Om. Al-mindilu nazifun. Al-mindilu nadhifun. Panjang pendeknya harus pas, Om, ya. Al-mindilu nazifun. Nadhifun. Dotnya panjang, Om. Al-mindilu Mindilu. Pelan-pelan. Al-mindilu nazifun. Santi, al-mindilu, karena ada al maka tidak boleh tanwin, kan, ya? Al-mindilu nadhifun. Santi, fatahullah alaik. Enggak apa-apa, Om. Ini kita belajar menggunakan kosakata yang kita hafalkan kemarin. Nastamir, kita coba sekarang Ibu Khansalina. Tafadhali. Ibu Lina, ya manggilnya, Om. Iya, Ustaz. Tafadhali. Raqam isnan, maksurun, nuqtah, maksurun. As-sarirun maksurun. Pelan-pelan. Kalau ada al-nya, tanwin tidak? Sariru maksurun. As-sariru. As-sariru maksurun. Ahsanti, as-sariru maksurun. Jadi kalau ada al-nya, nggak boleh tanwin, Om, ya. Kalau tidak ada al-nya, tanwin. As-sariru maksurun. As-sariru maksurun. Allah alaik. Nastamir Ibu Diana. Kembali ke Ibu Diana. Tafadhali. Raqam 3 atau as-su'alu tsalis di sana. Baridun, nuqtah, baridun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Ahsanti. Al-ma'u baridun. Fatahallah alaik. Berikutnya Ibu Ida Dahlan, tafadhali, raqam 4, nuqtah, qaribun. Qaribun, ya. Qarib. Al-masjidu qaribun. Ahsanti, al-masjidu qaribun. Munawah, ya.
Al-masjidu qaribun. Fathahlah alaik. Nastamir raqam 5. Ibu Rizki, Amelia. Saya manggilnya Ibu Rizki atau Ibu Amelia? Rizki aja Ustaz. Ibu Rizki, tafadhali. Raqam 5. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Enggak masalah. Al-masjidu ba'idun. Tadi katanya al-masjidu qaribun. Sekarang al-masjidu ba'idun. Berarti masjid yang lain, ya? Ya, jauh. Fathahlah alaik. Pakai kosakata yang lain juga boleh, Ibu. Kan kosakata yang kita hafal kan sudah lumayan banyak, kamu ya? Iya. Fathahlah Berarti alaikum. Al-baitu deh. Al-baitu ba'idun. Al-baitu ba'idun. Masya Allah. Fathahlah alaik. Al-baitu ba'idun. Jayid. Barakallahu fiik. Nastamir Suaria. raqam 6. Ibu Lis, tafadhali Ibu Lis. Wakifun ya, Tad? Naam, waqifun. Waqifun itu apa, Om? Bersih. Waqifun itu berdiri, Om. Oh, bersih. Bersih itu kan nadhifun. Nadifun ya. Waqifun itu berdiri. Apa, Om? Kalau Siapa? anak laki-laki. Ar-rijalu. Ar-rijalu. Kalau ar-rijalu itu banyak, Om. Itu bentuk jamak. Kalau satu orang? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ar-apa? Ar-rajulu. Ar-rajulu waqifun. Jadi jangan salah harokat, Om, ya. Kalau salah harokat itu sudah beda bentuk kata dan nanti mungkin maknanya berbeda seperti itu. Kalau ar-rajulu itu satu orang. Kalau ar-rijalu itu banyak. Gitu, kan? Ar-rajulu. Ar-rajulu waqifun. Fatahullah alaih. Ar-rajulu waqifun. Jayid. Barakallahu fiik. Ba'daha butin. Tafadhali raqam 7. Nuqtah jalisun. Jalisun. Duduk ya. At-talibu jalisun. Ahsanti, Masya Allah. At-talibu jalisun. Siswa itu duduk, gitu kan namanya. At-talibu jalisun. Barakallahu fiik. Nastamir raqam 8. Wa qismatul azizah. Nuqtah kabirun. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Ini Besar. Kabir besar. Al-hajaru kabirun. Naam, fatahullah alaik. Betul sekali. Nastamir sekarang Ibu Yulfia Fitri. Raqam 9. Nuqtah qadimun. Maktabu qadimun. Tambah ada alnya tidak? Al-maktabu qadimun. Al-maktabu qadimun. Ahsanti. Al-maktabu qadimun. Maksudnya al-maktabu qadimun apa, Om, maknanya? Maktabu meja. Meja itu Lama. sudah lama gitu ya. Sudah lama. Ahsanti. Nastamir raqam 10. Ibu Lina, tafadhali. Nuqtah jadidun. Lama meja. Ba'idun jadid. Bu Lina, halo. Ustadz. Nah, Iya. silakan, Om. Raqam 10, nomor 10. Nuqtah jadidun. Bagaimana, Bu Lina? Bentar, Ustadz. Istiqoroh dulu, Om. Apa, Om? Jadid, mau ana jadid? Edit apa dulu? Saya sudah lupa. Jadid. Baru. Oh, ini Bu Lina kan baru. jadidah.
Nah, Ustaz. Noktah jadidun. Al-kursiyu jadidun. Apa? Al-kursiyu jadidun. Nampaknya Bu Lina baru beli kursi baru. Al-kursiyu jadidun. Fatahullah alaik. Taib. Di sini hal min soal Ibu tentang at-tamrinur rabi'. Latihan keempat ini. Ada pertanyaan? Hal min soal. Ayo, Jad. Tidak ada pertanyaan? Mudah-mudahan insyaallah. Ya, insyaallah. Ini tinggal menyesuaikan maknanya, dan kalau ada al maka tidak boleh tanwin, itu tetap itu poinnya, gitu ya. Sedangkan kalau tidak ada al, tanwin. Nastamir ila safha madaha. Nah, Ustaz. Nah. Ustaz. Naam, silakan. Tadi yang balik lagi kalau jadi boleh enggak misalnya murid baru atau boleh baru, boleh at-talibu jadidun. Jadi yang penting secara makna itu cocok, itu nggak masalah. Di sini kan bebas, ya. Misalkan at-talibu jadidun, al-mudarrisu jadidun. Bisa, ya? Boleh, Bisa. boleh. Gitu. Ustaz. Nah, fatahlah alaik. Yang penting secara makna cocok, nggak masalah. Ya, sesuai dia. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi, Ibu? Ayo, Jad. Nastamir as-safhah ba'daha, halaman berikutnya di sana ada al-kalimatul jadidatu. Dan ini saya yakin Ibu sudah menghafal bagian ini. Ya kan, Ibu ya? Kecuali yang belum. Insyaallah. Nah, di sana al-qamaru. Karirna ba'di al-qamaru. Al-qamaru. Ma ma'na al-qamar? Bulan. Bulan itu. Ba'da. Jadidun. Jadidun baru. Karirna ba'di jadidun. Jadidun. Ma ma'na jadid? Baru. Baru. Dalnya panjang, ya. Dal yang pertama jadidun. Nastamir. Karirna ba'di qadimun. Imun. Ma ma'na qadim? Sudah lama atau usang. Lama atau usang. Lama ini dalam hal apa, ya? Ya, sudah lama gitu. Bukan misalkan waktu menunggu sudah lama, bukan seperti Sudah itu. tua. Ya kurang lebih gitulah. Taib, nastamir. Karirna ba'di wasikhun. Wasihun. Ingat, ini pendek semuanya, Om, ya. Wasikhun gitu. Jangan sampai kita panjangkan misalkan wasikhun atau wasihun, enggak. Pendek semuanya. Wasikhun. Ma ma'na wasikhun? Kotor. Ahsantunna. Nastamir. Nadhifun. Nadhifun. Ma ma'na nadhif? Bersih. Bersih. Ini juga panjang pendeknya harus diperhatikan. Nadhifun. Jangan hanya nadhifun gitu saja, tapi nadhifun. Gitu, Om, ya. Kita biasakan ketika kita mengucapkan itu sesuai dengan tulisannya, supaya nanti ketika kita mau menulis tanpa melihat tulisannya, kalau kita mau menulis itu nggak salah tulisan. Gitu, ya. Nastamir. Karirna ba'di harun. Ma ma'na har? Panas. Panas. Ahsantunna. Tapi terkadang juga pedas itu terkadang juga menggunakan istilah ini, har. Pedas itu terkadang juga menggunakan istilah har. Seperti dalam bahasa Inggris, hot. Hot itu untuk panas udaranya, atau juga pedas itu juga hot istilahnya, ya atau ya? Iya. Dalam bahasa Arab juga demikian. Har itu terkadang bermakna panas, terkadang juga bermakna pedas. Mungkin sebagian orang mengira pedas itu pakai istilah hirrif. Hirrif itu sebenarnya tidak dipraktekkan untuk istilah pedas. Hirrif. Hirrif itu artinya pemberani. Baik, nastamir. Baridun. Ini juga diperhatikan panjang pendeknya, yang panjang yang mana, yang pendek yang mana. Baridun, baknya yang panjang.
bukan ro-nya. Karena kalau ro-nya yang panjang maknanya berbeda. Baridun dan baridun maknanya berbeda. Kalau baridun apa makna? Dingin. Dingin. Kalau baridun kemarin apa Ibu? Baridun maknanya pos. Ya kan Ibu ya? Saya sudah sebutkan namanya? Pak Ustadz? Pos. Pos ya. Pos. Pos. Oh, Sundukul barid. Sundukul barid berarti kotak pos gitu kan ya? Barid. Jadi ini jangan sampai tertukar panjang pendeknya. Baridun itu dingin. Kalau baridun dingin. Jangan sampai salah pengucapannya dan salah tulisannya gitu ya. Baridun, baknya yang panjang. Nastamir. Kariruna ba'di saghirun. Saghirun. Ma makna saghir? Kecil. Nastamir. Kabirun. Kabirun. Ma makna kabir? Besar. Naam. Kunna. Nastamir. Maftuhun. Maftuhun. Ma makna? Terbuka. Terbuka. Jayyid. Ba'dah. Makhsurun. Maksurun. Ma makna? Patah. Patah. Bisa juga pecah. Rusak. Bisa bermakna patah, bisa bermakna pecah gitu ya. Rusak Ustadz, rusak. Rusak fasid. Fasidun. Oh, Fasid. Rusak itu kan nggak pasti pecah atau nggak pasti patah kan ya? oh ya Ustadz. Kayak. Nastamir. Thaqilun. Thaqilun. Ma makna thaqil? Berat. Berat. Ahsantuna. Thaqil ini juga perhatikan panjang pendeknya. Thaqil, qafnya yang panjang. Thaqilun. Nastamir. Khafifun. Khafifun. Ma makna khafif? Ringan. Ringan, kebalikannya thaqil. Aksu thaqil. Nastamir. Jamilun. Jamilun. Ma makna jamil? Indah. 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 Itu bagus. Ini juga diperhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. Jangan sampai tertukar dengan jamal kemarin. Jamilun dan jamalun kan berbeda. Nastamir. Apa Om? Kalau jelek apa Ustaz? Lawannya jamil. Kalau jelek apa? Qabihun, qabihun, qabih. Qabih. Pakai qaf. Qabih. Di sini kita belum dikenalkan kosakata ini ya di buku. Mungkin supaya kita selalu berpikir positif. Qabihun, qabih, aqbah. Qabih itu jelek ya. Nastamir. Waqifun. Ma makna waqifun? Berdiri. Berdiri. Nggak masalah. Nastamir jalisun. Ma makna jalisun? Duduk. Baik. Ini mungkin perlu saya sampaikan di sini waqifun dan jalisun ini bukan fi'alun nih, Bapak ya, bukan kata kerja. Tapi ini jenis kata isem, makanya bisa tanwin waqifun jalisun. Kalau fi'lun kata kerja nggak mungkin tanwin. Waqifun jalisun ini bukan kata kerja, tapi ini jenis ism fa'il yang menunjukkan pelaku. Jadi kalau dikatakan waqifun itu sebenarnya bukan hanya berdiri, tapi seorang yang berdiri. Jalisun seorang yang duduk, gitu ya. Jadi bukan kata kerjanya berdiri, bukan kata kerjanya duduk, bukan. Tapi waqifun jalisun ini menunjukkan seseorang yang berdiri, seseorang yang duduk. Gitu, ya? Wadih? Kalau kata kerjanya ya waqafa yaqifu, jalasa yajlisu. Nah, itu baru kata kerjanya.
Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan ke bagian kedua dari bab 3? La yujad? Ma fi soal? Baik. Nastamir ila safhah ba'daha. Iftahna as-safhah ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Hal itu maknanya sama seperti a. Apakah itu ya? Hal fatahtunna, apakah ibu-ibu sudah membukanya? Sudah. Kalau misalkan saya tanya, hal fatahtunna, jawabnya na'am fatahna. Gitu Ibu ya? Bagaimana jawabannya? Bagaimana? Na'am. Na'am fatahna. Saya coba tanya, hal fatahtunna? Na'am. Na'am fatahna. Ahsantunna. Baik. Ka'adatina ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karirna ba'di. Najmun. Najmun. Marratan ukhra. Najmun. Najmun. An-najmu. Najmu. Ma ma'ana najmun atau an-najmu? Bintang dan bintang itu. Ahsantunna. Marratan afan. Al-kalimah ba'daha rajulun. Rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ma ma'ana hadhihi al-kalimah? Rajul. Orang laki-laki dan laki-laki itu. Ahsantunna. Thumma dikun. Dikun. Ad-diku. Ad-diku. Ma ma'ana dikun dan Ayam ad-diku? jantan. Ayam jantan. Ahsantunna. Jantan Thumma itu. talibun. Talibun. At-talibu. Talibu. Ma ma'ana talibun? Orang siswa. Siswa. Baik. Di sini di bagian ini sebenarnya mencakup 3 poin pembahasan kita kemarin. Yang pertama adalah pengaruh al dari segi tulisan. Jadi sebelum kita tambahkan al, maka suatu kata itu diakhiri tanwin. Najmun, rajulun, dikun, dan talibun. Tapi ketika kita tambahkan al, maka tanwinnya hilang. Jadi an-najmu, ar-rajulu, ad-diku, dan at-talibu. Ya kan Ibu ya? Nah, selanjutnya selain mempengaruhi tulisan, itu juga mempengaruhi makna. Najmun itu nakirah, an-najmu jadi ma'rifah. Rajulun nakirah, ar-rajulu ma'rifah. Dikun nakirah, ad-diku ma'rifah. Talibun nakirah, at-talibu ma'rifah. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Allah. Baik. Nanti tambah tasbih deh Ustaz. Bukan tambahan tasdid ini hanya tanda baca untuk memudahkan. Yang seperti kita singgung di awal tadi. Ini kalau misalkan tidak ada harokatnya, misalnya bahasa Arab yang tulisannya gundul, bukan gondrong seperti ini. Itu kan nggak ada tanda bacanya sama sekali kan Om ya? Sama, mau Anda tasdidnya atau enggak sama saja. Iya kan Ibu ya? Iya. Sedangkan harokat itu untuk memudahkan kita supaya tidak salah. Tapi kalau nanti kita semakin lama belajar, sedikit demi sedikit kita sudah akan bertahap nanti menghilangkan harokat. Gitu Om ya? Jadi fokusnya jangan di tasdidnya. Tasdid ini kalau tidak ditulis tasdidnya, tetap bacanya an-najmu, ad-diku, ar-rajulu, at-talibu, meskipun tidak ada tasdidnya. Karena itu adalah huruf syamsiyah, ya kan Ibu ya? Dan ini poin ketiga, ini semuanya adalah huruf syamsiyah. Semua kata ini diawali huruf syamsiyah. Ketika kita tambahkan al, maka lamnya itu tidak dibaca jelas, tapi langsung idgham ke huruf syamsiyah tersebut. Itu poinnya. Jadi an-najmu, bukan al-najmu, tapi an-najmu. Ar-rajulu, bukan al-rajulu, tapi ar-rajulu. Ad-diku, bukan al-diku, tapi ad-diku. Demikian juga at-talibu, bukan al-talibu. Begitu Ibu ya? Wadih? Jadi tasydidnya ini untuk memudahkan saja sebagai kode, yaitu kalau huruf ini adalah huruf syamsiyah.
Nah, kalau tidak ditulis tasydidnya apakah salah? Ya nggak masalah. Gitu kan, yang penting cara bacanya tetap benar. Wadih? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? La yujad? Nastamir idzan. Di sana masih ada hiwar. Baik. Karirna ba'di. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Ma ma'ana an-najmu ba'idun? Bintang itu Bintang jauh. 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 Antun, bintang itu jauh. Nastamir. Ar-rajulu waqifun. Waqifun. Ma ma'ana ar-rajulu waqifun? Laki-laki itu berdiri. Itu berdiri. Lelaki itu berdiri. Ahsantun. Nastamir. As-sukkaru hulwun. As-sukrun. Ma ma'ana? Gula itu manis. Itu manis. Ahsantun. La itu manis. Baik, nastamir. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Ma ma'ana? Siswa itu sakit. Siswa itu sakit. Ahsantun. Karirna ba'di. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ma ma'ana? Ayam jantan itu Ayam jantan Indah. Indah. bagus. Ayam Indah, jantan itu Bagus. bagus atau indah? Atau ganteng loh? Dia kan jantan. Kan jantan loh. Kalau ar-rajulu jamilun berarti ganteng loh ya. Kalau ad-diku jamilun berarti bagus gitu ya, bukan ganteng. Baik, nastamir. Ad-daftaru jadidun. Daftaru jadidun. Ma ma'ana ad-daftaru jadidun? buku tulis itu baru. Itu baru. Ahsantun. Ad-daftaru buku tulis. Nastamir. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ma ma'ana at-tajiru ghaniyun? Pedagang itu kaya. Kaya. Iya. Ahsantun. Hafal tuh. Backsound ini, Om. Apa nih, Ibu? Saya minta maaf. Baik, nastamir. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Marratan ukhra. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ma ma'na ad-dukanu maftuhun? Toko itu terbuka. Toko itu buka gitu ya. Terbuka. Waalaikumsalam. Nastamir. Al-waladu faqirun. Marratan ukhra. Al-waladu faqirun. Ma ma'na al-waladu faqirun? Anak itu miskin. Fakir atau miskin. Di bahasa kita kadang sama aja ya, fakir sama miskin. Baik, nastamir. At-tuffahu ladhidun. Ma ma'na at-tuffahu ladhidun? Apel itu lezat. Apel itu Ladhid. Ladhid itu udah jadi bahasa serapan di bahasa kita kan Ibu ya. Jadi istilah lezat itu sebenarnya dari kata ini, ladhid. Dan mungkin di zaman sekarang sudah ada serapan lagi, laziz gitu ya. Laziz. Mungkin anak-anak muda yang sering menggunakan kata itu, laziz. Lezat itu ya akar kata yang sama sebenarnya dari kata bahasa Arab ini, laziz. Lezat, lazah. Bisa juga enak ya Ustaz. Iya, enak kan lezat kan enak kan? Ya maksudnya katanya itu. Nah, ladhid itu bisa bermakna enak atau lezat. Dan ini kalau ladhid itu biasanya
untuk itu ya. Untuk ta'am. Jadi untuk dzauq pada lisan, bukan pada yang lain. Gitu ya. Istilah ladzidz itu untuk lisan, bukan untuk lezat atau nikmat yang lain. Baik. Nastamir. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun Al-maridu qasirun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dokter itu tinggi dan Pasien itu pendek. orang Pasien ya? pasien itu pendek. Jadi Orang sakit al-marid, itu pendek. marid itu bisa diartikan sakit. Kalau dijadikan kata sifat itu sakit gitu ya. Tapi kalau al-marid itu juga bisa berarti pasien gitu ya. Ya. Baik. Di sana at-tabibu tawilun, Pak Dokter itu tinggi. Tawil di sini maknanya tinggi. Tinggi di sini tawil diartikan tinggi itu jika digunakan untuk postur, gitu ya. Tawil itu bermakna tinggi jika digunakan untuk postur. Tapi kalau tinggi misalkan untuk yang lain, misalkan bintang itu tinggi, tidak menggunakan kata tawil, tapi pakai aliyah biasanya seperti itu. Gitu ya. Tawil itu diartikan tinggi untuk postur. Tapi tawil itu biasanya berarti yang lain, yaitu panjang. Panjang, misalkan al-qalamu tawilun. Pena itu panjang, gitu kan ya? Jadi tawil itu bisa bermakna tinggi kalau untuk postur dan bisa juga bermakna panjang. Wal maridu qasirun, sedangkan pasien itu pendek. Baik, hal min soal fi hadhihi shafhah. Ada pertanyaan di halaman ini, Ibu? Ada pertanyaan? Hal min soal? Mungkin tentang maknanya atau harokatnya atau yang lain-lain. Sementara belum Ustaz. Sementara belum. Ahsantunna. Nastamir ila shafhah ba'daha. Di halaman berikutnya di sana mulai tamarin, latihan. Dimulai dari at-tamrinul awal. Latihan pertama. Tentang apa di sana? Perintahnya apa? Iqra'i waktubi ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan melengkapi harokat terakhir dari setiap kata berikut ini. Jelas Om ya, insyaallah. Dan ini kita coba kerjakan secara lisan satu persatu. Kita mulai dari Ibu Diana Paramita, tafadhali. Dua-dua, kita jawab dua-dua Om ya, biar lebih cepat. Al-babu at-tajiru. Ahsanti, al-babu at-tajiru. Di sana beda kan Om ya? Al-babu itu qamariyah, sedangkan at-tajiru syamsiyah. Ahsanti, fatahullah alaik. Nastamir Ibu Ida Dahlan, tafadhali. Halaman berapa Ustaz? Halaman berapa ini Ibu? 29. 29. Belum ketemu Ustaz. Coba baca yang di layar saja Om. Tadi Bu Ida nggak bisa mengikuti berarti yang tadi Om. Tadi mengikuti tapi kok ini lain lagi. Masa Om lain? Langsung halaman berikutnya. Ini tadi udah mengikuti, tapi sebelahnya kok lain Saya semua. di itunya. Tapi kalau di layar ya, insya Allah. Atau mungkin urutan di bukunya mungkin Om ya, halamannya. Mungkin urutan di buku saya kira. Al-baitu, al-masjidu, ar-rajul. Yang di layar aja Ustaz. Nah, silakan Om, tafadhali. Al-babu itu ya Ustaz. Setelahnya Om, setelah at-tajiru. Setelah at-tajiru itu bacanya apa Om? Bagaimana? An-najmu. Betul sekali. An-najmu, fathahlah alaik. An-najmu. Satu lagi Om. An-najmu. Satu kata lagi berikutnya. Al-qamaru. Al-qamaru, ahsanti. An-najmu dan al-qamaru. Itu kan beda kan ya? An-najmu itu syamsiyah. Kita langsung idghamkan al-nya ke huruf nun. Jadi an-najmu.
Kalau al-qamaru itu qamariyah, lamnya kita baca jelas. Fathahullah alaih. Nastamir. Ibu Rizki, tafadhali. Ad-diku al-ma'u. Ahsanti, ad-diku al-ma'u. Ad-diku itu huruf pertamanya syamsiyah atau qamariyah? Asyamsiyah. Syamsiyah, fathahullah alaih. Sedangkan al-ma'u Al-qamariyah. al-qamariyah, fathahullah alaih. Mudah ya? Ya. Nastamir. Bulis sekarang. Tafadhali Bulis. As-sariru al-baitu. As-sariru al-baitu. Fathahullah alaih. As-sariru syamsiyah ya, jelas. Ya. As-sariru sedangkan al-baitu qamariyah. Fathahullah alaih. Nastamir Butin. Tafadhali Butin. Al-masjidu ar-rajulu. Ahsanti. Al-masjidu itu huruf pertamanya syamsiyah atau qamariyah? Mari. Kamari. Qamariyah, makanya kita baca tadi al-masjidu. Sedangkan ar-rajulu huruf pertamanya syamsiyah atau qamariyah? Samsia. Syamsiyah. Ahsanti, makanya kita idghamkan jadi ar-rajulu. Fathahullah alaih. Mudah ya? Nastamir wa qismatul azizah. Tafadhali. As-sukkaru al-wariqu. Al-warik. Waruku. Warik nanti Al-waraqu. maknanya berbeda. Baik. As-sukkaru dan al-waraqu. Kalau al-warik nanti maknanya berbeda. Al-waruku. Al-waraqu. As-sukkaru itu syamsiyah dan al-waraqu qamariyah. Fathahullah alaih. Hal min soal ibu-ibu, ada pertanyaan di latihan pertama ini? Mudah ibu-ibu ya? Tinggal baca gini saja. Berarti ibu-ibu kan sudah bisa baca Arab gundul kan ibu-ibu ya? Nggak harus gondrong. Yang gondrong aja lebih gampang. Tapi kan kita ini sudah bisa, gundul aja udah bisa, masya Allah. Sedikit demi sedikit om. Kita harus belajar om, yang gundul om. Jangan gondrong terus. Ya, karena kebanyakan kitab itu gundul om, kebanyakan. Baik, Nastamir. Untuk at-tamrinu tsani, latihan kedua, di sana kita jadikan PR ya, Beb ya. Di sana ada kodenya, ada tulisannya wajibun, maksudnya adalah wajibun manziliyun, tugas rumah atau PR. Gitu ya? Ya, Ustaz. Wajib manzili. Di sana perintahnya apa? Hampir sama dengan tugas sebelumnya. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Letakkan atau isilah bagian yang kosong berikut ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Dan ini bebas ya Ibu, tidak harus ditentukan pilihannya seperti PR kemarin. Ini bebas. Jadi di sana ada nomor 1 sampai nomor 6. Di sana ada bagian yang kosong. Lalu setelahnya selalu ada sifat di sana, ada ghaniyun, maridun, tawilun, hulwun, ladidun dan qasirun. Silahkan diisi bagian yang kosong itu dengan kata yang sesuai dengan maknanya gitu ya. Dan kita menggunakan kata yang ada alnya ya. Bingung tidak maksud saya Ibu? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak bingung gitu maksudnya. Insyaallah. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Atau mungkin ada yang bertanya tentang tugas ini? Tidak ada. Jadi ini tugas tulis pekan ini ya. Tugas tulis pekan ini yaitu latihan 2, halaman berapa di bukunya Ibu? 29. Halaman 29. Jadi latihan 2, halaman 29 itu sebagai tugas tulis pekan ini. Ya sarallahu barakunna. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir. Kalau ini insya Allah nggak ada yang ketukar dengan bawahnya Om ya. Artinya jabatan Istilah bagian yang kosong berikut ini dengan kata yang sesuai. Imla'il faragh. Jadi kita juga mungkin harus menghafal kata perintah seperti ini. Imla itu isilah gitu ya. Al-faragh itu yang kosong, bagian yang kosong.
Imla'il faragha. Isilah bagian yang kosong fima yali berikut ini. Biwad'i kalimatin munasibatin dengan meletakkan kata yang sesuai atau yang cocok. Ayo, ada pertanyaan lagi, Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha at-tamrinul tsalits. Latihan 3. Latihan 3 di sana tentang apa? Perintahnya apa? Perintahnya ikhtar atau ikhtari kalimatan minal qa'imatil ba. Ikhtar, ma makna ikhtar atau ikhtari, Ibu-ibu? Kalau ikhtiar itu apa, Ibu-ibu? Usaha. Usaha, ya. Itu sebenarnya dari kata ikhtar, ikhtaro yakhtaru. Ikhtaro yakhtaru. Itu artinya itu memilih, Ibu-ibu. Memilih. Ikhtar itu kata perintahnya. Pilihlah. Gitu, ya? Paham ya? Ikhtar, pilihlah. Kalimatan minal qa'imati ba. Pilihlah kata dari kolom ba tunasibul kalimat allati fil qa'imati hamzah, yang sesuai dengan kata di kolom A. Jadi kita diminta untuk mencocokkan. Ini mudah, Ibu. Dulu kita waktu SD mungkin belajarnya mencocokkan di garis-garis gitu, ya. Tayyib. Jadi di sana ada kolom B kan, ya. Kolom B itu berisi sifat kebanyakan, ada ladzidun, maksurun, thaqilun, maftuhun, maridun, dan harun. Kita diminta untuk mencocokkan dengan kata di bagian hamzah yang A di sana. Di sana ada kata at-talibu. At-talibu kira-kira cocoknya sifatnya apa? Kan nggak mungkin at-talibu ladzidun. Nggak mungkin kan, Om, ya? Iya. Makanya yang cocok apa sifatnya? Ad-dukanu yang cocok apa? Gitu, Om, ya? Insyaallah nggak bingung, Om, ya? Boleh. Nastamir, sekarang tadi gilirannya Bu Yulfia Fitri. Tafadhali Bu Yulfia. Halo, Bu Yulfia, silakan. Apa, Ibu? Ibu. Kira-kira apa sifat yang cocok? Atau Ibu? Siswa. Dipilih, Om. Dipilih yang di kolom B itu. Tinggal pilih saja. Nggak hafal itunya arti sifat. Bagaimana, Om? Belum hafal itunya arti sifat-sifat. Oh, kan kemarin kita sudah menghafalkan, Om. Ya, belum hafal benar jadinya. Bagaimana? Baik, ladzidun. Ma makna ladzid? Siswa. Ladzid. Apa itu asik ya? Apa? Lezat. Naam, lazat. Maksur. Ma makna maksur? Patah. Ahsantuna. Thaqil. Ma makna thaqil? Berat. Maftuh. Ma makna? Marid. Ma makna? Sakit. Sakit. Harun. Ma makna? Panas. Ini sudah tahu, Ibu. Ibu Marisun. Mana ada Marisun? Marisa ada. Itu apa, Om? Marisun. Masa itu huruf shad, Om? Maridun. Maridun, ya. Hati-hati, titiknya jangan dilewatkan. Ini enggak Nah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Nanti untuk kosakata tetap dihafalkan, Ibu, ya. Ini saya lihat juga ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nanti dihafalkan dan dikumpulkan, Ibu, ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan nanti dilanjutkan. Nah.
Bagaimana? Tufah artinya apa, Tat? At-tufah, ma mana at-tufah? Apel. Apel. Naam. At-tufah bima'na Apel. Apel. apel, apple. Oh, itu yang saya belum hafal tuh, satu tuh. Apel itu enak. Nah. Baik. Kita lanjutkan dulu. Ibu Lina terlebih dahulu. Ibu Lina tafadhali ad-dukanu. Adukanu maftuhun. Ahsanti, ad-dukanu maftuhun. Fatahullah alaik. Toko itu terbuka. Naam. Ahsan. Kita lanjutkan Ibu Diana. Tafadhali at-tufahu. Mudah ya? Ada mama. Ibu Diana. Silakan Bu Diana, at-tufahu. Halo? Halo, Bu Diana? Apa Ustaz? Sanksinya Oh, naam. Silakan. yang at-tufahu ya Ustaz. Naam, silakan. Tafadhali. At-tufahu ladidun. At-tufahu ladhidun. Ahsanti, mudah. At-tufahu ladhidun. Sepertinya paling mudah. Subhanallah alaik, nastamir. Ibu Ida, Bu Ida Dahlan, al-ma'u. Al-ma'u harun. Ahsanti, al-ma'u harun. Jayyid. Ini Mbak Ustaz, bacanya ini harun atau harun? Ya, tetap panjang dipanjangkan. Harun, harun. Ini ada tasdidnya juga tetap panjang gitu. Ya. Harun. Nah, harun. Nah, panjangnya tetap, tasdidnya juga tetap. Oh ya. Subhanallah alaik, nastamir. Bu Rizki, tafadhali. Al-hajaru. Al-hajaru thaqilun. Ahsanti, al-hajaru thaqilun. Subhanallah alaik. Yang terakhir di sana Bulis, tafadhali Bulis. Al-qalam. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Sisanya tinggal itu. Al-qalamu maksurun. Subhanallah. Di sana jawabannya mungkin ibu-ibu kalau mau menuliskan atau mau bagaimana caranya mencocokkannya atau dikasih tanda, silakan. Di sana at-talibu maridun, ad-dukanu maftuhun, at-tufahu ladidun, al-ma'u harun, al-hajaru thaqilun, dan al-qalamu maksurun. Hal min soal ibu-ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? La yujad? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, di sana ada al-kalimatul jadidah dan ini sudah ada di kamus juga dan ibu-ibu diusahakan. Ustadz mau tanya. Nah, silakan. Tawilun itu kan tinggi. Nah. Apa dia bisa bermakna juga panjang? Nah, seperti kita sampaikan tadi, tawilun itu bermakna tinggi kalau digunakan untuk postur manusia, ya. Tawilun bermakna tinggi kalau untuk postur. Tapi kalau digunakan untuk selain postur manusia, maka tawilun itu bermakna panjang. Dan istilah tawilun bermakna tinggi ini tadi hanya untuk postur manusia. Tapi kalau tinggi yang lain, misalkan bintang itu tinggi tidak pakai tawilun, gitu, ya? Kalau misalnya untuk kayak kan bermakna panjang. Kalau misalnya untuk mengatakan meja itu panjang atau apa begitu, Ustaz? Boleh. Boleh. Al-maktabu tawilun, boleh. Yang mau tanya saja. Nah, astagfirullah. Ada lagi pertanyaan Ibu? Baik. Ini di halaman ini ada al-kalimatul jadidah. Ada hulmun, maridun, ad-dukanu, ghaniyun, tawilun, faqirun, qasirun, dan at-tufahu. Ini semuanya ada di kamus. Dan untuk menghafal kamusnya tetap dilanjutkan Ibu-ibu, ya. Diusahakan untuk kosakata bab ketiga,
itu sebelum tengah pekan itu sudah diselesaikan ya Ibu. Misalkan hari Senin atau hari Selasa itu kalau bisa diusahakan sudah selesai untuk kosakata bab 3 ini. Jadi ini tinggal bagian yang ketiga kan Ibu ya? Kalau Ibu yang sudah menghafalkan, berarti halaman ketiga atau nomor 41 sampai 60 gitu ya. Dan al-asalib. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan mungkin nanti juga kalau bisa sebenarnya diusahakan dilanjutkan ke kosakata bab 4. Jadi kalau misalkan tengah pekan ini, hari Senin atau Selasa, kita sudah selesai dari kosakata bab 3, maka kita lanjutkan ke kosakata bab 4. Misalkan hari Rabu, Kamis, itu kita gunakan untuk menghafal kosakata bab 4. Begitu bagaimana Ibu? Kebanyakan Ustaz. Kebanyakan ya? Udah lupa. Kelupaan lagi per harinya. Tapi atau dicoba dulu saja Ibu, dicoba dulu semampunya gitu ya. Dicoba dulu semampunya. Diusahakan ini yang kosakata bab 3 ini segera kita selesaikan supaya kita cepat ke kosakata bab 4. Gitu ya. Insya Allah. Tapi kalau ini sebagian saya lihat kosakata bab 3 sudah ada yang selesai. Tadi kalau yang sudah selesai silahkan langsung dilanjutkan ke bab 4 pekan ini. Gitu Ibu ya. Wadah? Nah, karena kita pekan depan insya Allah sudah membahas bab 4, kita usahakan kita sudah menguasai kosakata bab 4 supaya nggak bingung lagi. Jadi kita setiap kali mau mempelajari bab itu kita usahakan sudah menguasai kosakatanya supaya nggak bingung lagi. Ini kosakatanya apa? Nggak meributkan kosakata lagi. Gitu ya? Ini artinya apa gitu. Nah, insya Allah pekan depan, hari Sabtu pekan depan kita sudah membahas bab 4, maka kita usahakan sebelum hari Sabtu itu kita sudah sedikit-sedikit sudah menghafal kosakata bab 4. Nanti coba dilihat ya kosakata bab 4. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Di sini masih ada beberapa sisa. Di sana ada beberapa contoh kata Ibu-ibu. Di sana beberapa contoh kata yang bagian kolom yang pertama ini beberapa contoh kata yang diawali huruf qamariyah. Huruf qamariyah. Di sana ada 14. Ada al-abu itu hamzah, al-babu ba. Nah, contoh dari jim, nah, al-jannatu ha, al-himaru kha, al-khubzu ain, al-ainu ghain, al-ghada'u fa, al-famu qaf, al-qamaru كاف الكلب ميم الماء واو الولد ها الهواء. ما معنى الهواء؟ Udara. Udara ya, udara. Kalau udara yang bergerak? Kalau udara yang bergerak apa? Angin kan? Angin. Kalau udara yang bergerak angin. Angin itu bahasa Arabnya apa? Rihun, rihun, rihun pakai ha ya. Ra ya ha, rihun. Itu artinya angin. Ya. Kalau kita misalkan ngisi ban itu kita bilangnya, kalau orang kita bilangnya apa? Ngisi apa? Si angin. Si angin ya. Pak angin gitu ya. Tapi kalau orang Arab bilangnya nggak pakai rih, tapi pakainya hawa. Hawa. Muridul hawa ini. Nah, saya dulu pernah nganterin orang Mesir, boncengin orang Mesir, mompa. Dia bilangnya al-hawa, bukan ar-rih. Kalau ar-rih itu yang bergerak kemana-mana itu. Baik, gitu ya. Nah, berikutnya di sana al-ya itu al-yadu. Kolom berikutnya di sana beberapa contoh kata yang diawali huruf syamsiah, maka al-nya langsung diidghamkan ke huruf syamsiah tersebut. Di sana at-tajiru, as-thawbu, ad-diku, adh-dhahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, ad-dhaifu, at-talibu, adh-dhahru, al-lahmu dan an-najmu. Ini insyaallah kebanyakan kosakatanya sudah dihafal kan Ibu ya? Nah,
Kalau misalkan untuk bagian terakhir dari kosakata bab 3 belum dihafal, nanti coba dihafal. Baik, berikutnya di sana masih ada satu tamrin ternyata Ibu-ibu, masih ada satu nih, sisa satu saja. Kita selesaikan Ibu-ibu ya sekalian. Iya, Ustaz. Baik. Di sana perintahnya apa? Iqra'il kalimatil atiyah. Bacalah kata-kata berikut ini. Waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyah wa syamsiyah. Dan tulislah dengan memperhatikan kaidah pengucapan huruf syamsiyah dan qamariyah. Gitu ya. Jadi kita di sini latihan membaca dan membedakan mana huruf syamsiyah, mana huruf qamariyah. Tadi yang terakhir menjawab siapa? Bulis tadi Om ya? Iya. Nah, sekarang Butin berarti. Kita coba jawab dua-dua Butin. Tafadhali. Al-baitu ku. Ahsanti, al-baitu ad-diku. Ad-diku. Itu syamsiyah untuk ad-diku. Allah alaik. Nah, nastamir wa qismatul azizah. Tafadhali. Yang kedua ya Ustaz ya. Yang ketiga. Al-mudarrisu al-babu. Ahsanti, al-mudarrisu al-babu. Ini qamariyah semuanya. Berikutnya Ibu Yulfia Fitri. Bu Yulfia. Halo. Nampaknya nggak ada Bu Yulfia. Sepertinya terputus. Nastamir Ibu Lina kalau begitu. Bu Lina, tafadhali. Al-mudarrisu al-babu. Nggak, setelahnya Om. Itu sudah tadi. Talibu as-sukkaru. Ahsanti, at-talibu as-sukkaru. Ini syamsiyah semuanya. At-talibu as-sukkaru. Fatahlah naik. Berikutnya Ibu Diana, tafadhali. Ad-daftaru al-akhu. Ad-daftaru al-akhu. Fatahlah naik. Nastamir. Ibu Ida, tafadhali Ibu Ida. Ar-rasulu al-wajhu. Jayyid, ar-rasulu al-wajhu. Ini sudah bisa membedakan kan Om ya? Mana qamariyah, mana syamsiyah. Fatahlah naik. Nastamir. Ibu Rizki, tafadhali. As-sadiqu al-Qur'anu. As-sadiqu al-Qur'anu. Fatahlah naik. Betul. Nastamir. Bulis, tafadhali Bulis. As-salatu al-ka'batu. Jayyid. As-salatu al-ka'batu. Fatahlah naik. Nastamir. Butin, tafadhali. Ar-ra'asu. Pelan-pelan. Di sana bacanya Ar-ra'asu. Yakin hamzahnya fathah? Ar-ra'isu. Yakin hamzahnya kasroh? Ustaz, kosakatanya lupa. Wow. Kepala, bahasa Arabnya apa Om? Oh, ar-rasulun, ar-rasulun, ar-rasulun. Kepala Om, bukan utusan. Ar-ra'asu. Ar-ra'su. Apa Om? Ya. Hamzahnya sukun Om ya. Ar-ra'su. Apa Om? Ar-ra'su. Ar-ra'su. Ini kepala ya. Hamzahnya sukun, jangan salah. Hamzahnya sukun. Ar-ra'su. Ar-ra'su. As-soba'u. Apa itu Om? Jari ya? Mada naqulu bila Arabiyah jari? Asba'u. Al-isba'u. 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 Gitu Om ya? Al-isba'u. Al-isba'. Fatahlah alaik. Naam, nastamir wa qismatul azizah. Ya, yang mana Ustaz? Yang itu. Setelah al-isba'. Asab. Naam, sekali lagi.
Asobunu. As-sabunu. Thumma Adhafaru. apa? Mada? Wa qismatul azizah. Apa bacanya tadi? Adhafaru. Yakin? Bacanya seperti itu harokatnya? Adhafaru. Iya. Masa? Yakin seperti itu harokatnya? Coba dilihat di kamus. Jadi kalau misalkan bacanya nggak gitu, saya ditraktir nanti. Dufrun. Az-zufru kan itu berarti? Iya. Ah, Dufrun. az-zufru. Ad-dufru. Nah, berarti saya ditraktir. Baru ada oleh yang basah. Az-zufru. Az-zufru. Jadi ketika kita menghafal kosakata betul-betul kita perhatikan Ibu-ibu ya. Ini betul-betul sekali lagi saya sampaikan ketika kita menghafal kosakata betul-betul perhatikan tulisannya, harokatnya, panjang pendeknya. Supaya ketika seperti ini, ketika membaca, ketika menulis, kita tinggal ya mengandalkan apa yang kita hafal kemarin. Tidak bingung, tidak menebak-nebak. Gitu Ibu-ibu ya. Iya, Ustaz. Ar-ra'su, al-isba'u, as-sabunu, al-dhafru. Al-dhafru. Fa-nya sukun. Fatahna alaik. Wa qismatul azizah. Nastamir. Ibu Lina, tafadhali. Al-fajru. Al-fajru, thumma Az-zuhru. az-zuhru. Ini az-zuhru ya, bukan az-zuhru. Karena di sana pasangannya ini nama-nama waktu sholat. Kalau az-zuhru punggung, kalau di sini az-zuhru waktu zuhur. Naam, az-zuhru. Ahsanti, fatahna alaik. Sedikit lagi, Ibu Diana, tafadhali. Al-asru. Kalian dihabiskan. Al-asru, al-maghribu, al-isha'u. Ahsanti, al-asru, al-maghribu, al-isha'u. Fatahna alaik. Fatahna alaikunna jami'an. Hal min soal Ibu-ibu tentang pelajaran ketiga ini? Ya Ustadz, Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini Ustadz, kan kalau misalnya kita apa ini kayak al-fajr ini kan kalau di Quran kan qalqalah kan al-fajru, kalau di Arab itu apa di qalqalah juga Ustadz? Penekanannya itu tidak seperti ketika kita membaca Al-Quran. Penekanannya, jadi kan kalau kita membaca Al-Quran, qalqalah itu namanya qalqalah betul-betul harus memantul, ya kan? Baik qalqalah sugro maupun kubro. Tapi kalau kita di konteksnya selain kita membaca Al-Quran, itu penekanannya itu tidak terlalu. Al-fajru. Mungkin iya, mungkin terpantul, tapi tidak seperti kita membaca Al-Quran. Nah, bahkan terkadang kita mengucapkannya tidak memantul. Misalnya fakot itu pakai huruf terakhirnya huruf po. Tapi kita kalau kita dalam percakapan kita hanya bilang fakot gitu saja, nggak fakot po, nggak gitu. Malah aneh kan ya. Kalau kita ngomong dengan banyak qalqalah. Berarti Ustadz maksudnya bisa tidak terpantul, bisa juga terpantul sedikit begitu. Nah, kalau terpantul biasanya tidak terlalu ditekan seperti kita membaca mushaf gitu, Meh. Tapi bisa juga maksudnya Ustadz tidak dipantulkan. Nah, betul. Ustadz. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Itu tulisannya kalau Ibu mau mengharapkan. Ada pertanyaan? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya tadi, Ibu ya, tugasnya tadi latihan berapa? Tugas tulisnya tadi latihan berapa? Latihan 2. Latihan? Latihan 2. Latihan 3 apa 2?
3. 2, 2, ya. Latihan 2 halaman. 29. Nah, latihan 2 halaman 29 itu tugas tulis Ibu ya. Untuk tugas hafalannya untuk kosakata bab 3 silahkan diselesaikan. Gitu Ibu ya. Kosakata bab 3 silahkan diselesaikan. Dan kalau misalkan sudah selesai, silahkan mencoba untuk membuka langsung yang bab 4 Ibu ya. Gitu ya. Jadi dicoba dulu saja. Semoga Allah memberikan kemudahan supaya nanti kita di pekan depan nggak betul-betul blank gitu. Ini artinya apa gitu. Gitu ya. Insya Allah. Tapi kalau misalnya sebelum hari Sabtu bisa menyetorkan kosakata bab 4 itu bagus. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya. Nanti insya Allah saya, di classroom-nya insya Allah saya buat kolom untuk tugasnya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak, kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullahu khairan.